Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Swiki Channel. Channel pembelajaran biologi masih bersama saya Indah Nurbaiti. Salam lestari, salam konservasi. Materi hari ini masih berhubungan dengan materi bab 2 yaitu jaringan tumbuhan. Ini adalah video part ketiga, yaitu mengenai organ pada tumbuhan. Untuk video part pertama dan part kedua, bisa langsung kalian klik linknya pada description box. Kita langsung mulai saja materinya, tidak usah bertele-tele. Organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ vegetatif dan yang kedua ada organ generatif. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada akar. Nah, akar ini adalah organ pada tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah. Tetapi ada juga akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini terbagi menjadi dua, ada akar primer dan ada akar liar. Akar primer ini adalah akar yang tumbuh sejak tumbuhan itu embrio sampai dengan tumbuhan itu mati. Sedangkan akar liar ini adalah akar yang muncul dari batang, daun, ataupun jaringan lainnya. Fungsi akar primer ini untuk menegakkan tumbuhan. Selain itu, untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Sedangkan akar liar ini berfungsi untuk menyerap air. Selain itu, nantinya akan mengalami modifikasi menjadi akar yang berfungsi untuk merayap, menopang, dan haustoria. Apa sih haustoria itu? Nah, haustoria ini adalah akar yang dimiliki oleh tumbuhan parasit. Struktur anatomi akar. Bagian-bagian akar ini terdiri dari tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau silinder pusat. Tudung akar ini biasanya terletak di ujung. Fungsinya untuk pelindung promeristem dan juga penetrasi akar pada saat si akar itu menembus ke dalam tanah. Tudung akar ini terdiri dari sel-sel parenkim yang hidup dan terkadang mengandung pati. Kemudian epidermis. Epidermis ini adalah bagian yang biasanya terletak di permukaan atas dan paling luar. Epidermis bisa disebut juga dengan epibelum dan lapisan pilifer. Epidermis pada ujung akar nantinya akan mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar yang terdiri dari satu sel yang memanjang serta berfungsi untuk absorpsi air dan garam-garam mineral. Selain itu juga berfungsi untuk menguatkan posisi tumbuhan. Apabila epidermis mengalami kerusakan, maka posisinya dan fungsinya akan digantikan oleh korteks. Korteks ini merupakan lapisan tengah yang terdiri dari sel-sel parenkim berdinding tipis yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dinding sel terluar dari korteks ini nantinya akan mengalami penebalan dari zat suberin, kemudian berdiferensiasi menjadi eksodermis. Dan dinding sel terdalamnya akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis ini merupakan pemisah antara korteks dan stel atau silinder pusat, di mana dinding sel dari endodermis nantinya akan mengalami penebalan, tetapi ada juga yang tidak mengalami penebalan. Yang mengalami penebalan ini nantinya akan membentuk titik-titik pita Kaspari yang tersusun dari zat suberin atau lilin,
kutin, lignin, atau selulosa. Karena tersusun dari lilin, otomatis tidak dapat ditembus air, sorry. Jadi, karena sudah mengalami penebalan, kemudian tersusun dari lilin, otomatis tidak dapat ditembus oleh air. Lalu air masuknya melalui apa? Melalui bagian endodermis yang tidak mengalami penebalan, yang disebut dengan sel peresap. Nah, si sel peresap ini fungsinya untuk mengatur jalannya air dan garam-garam mineral ke stel atau menuju ke silinder pusat. Nah, stel sendiri atau silinder pusat ini terletak di bagian tengah akar sebelah dalam endodermis. Stel terdiri dari perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Perisikel nantinya akan mengalami pertumbuhan ke samping, membentuk cabang akar. Kemudian berkas pembuluh ini biasanya terdiri dari xilem dan flum. Dan biasanya xilem ini akan membentuk sumbu sentral di mana bagian tengahnya, bagian tengah xilem, ini ya, bagian tengah xilem akan diisi oleh sel-sel parenkim. Masih membahas mengenai akar. Akar ini ada dua tipe, ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Bedanya apa sih? Akar tunggang ini memiliki akar primer dan akar lateral, sedangkan akar serabut hanya memiliki akar lateral. Artinya, yang namanya akar tunggang ini memiliki akar primer utama yang menembus ke dalam tanah, sehingga tumbuhan yang memiliki akar tunggang biasanya lebih kuat dibandingkan dengan tumbuhan yang memiliki akar serabut. Kita pindah ke gambar sampingnya. Akar terdiri dari leher atau pangkal akar atau kolum, batang akar atau corpus radicus, cabang akar, nih ya, radix lateralis, rambut atau bulu akar, ini yang warna putih, ada pilus radicalis, kemudian serabut akar, ini ada fibrilla radicalis, ada ujung akar ini terletak di atas kaliptra atau apex radicus, dan yang terakhir yang paling bawah yang melindungi akar pada saat menembus tanah ini ada tudung akar atau kaliptra. Ya, tudung akar atau kaliptra. Masih membahas mengenai akar, di sini ada contoh akar dikotil. Bagian-bagiannya apa saja sih? Pertama, di sini ada 3 zona pada akar dikotil. Ada zona pembelahan sel, di mana di dalamnya terdapat jaringan meristem, terutama meristem apikal, meristem yang terletak di ujung, bisa ujung akar atau ujung batang. Yang namanya jaringan meristem, otomatis jaringan ini masih aktif melakukan pembelahan. Kalian bisa lihat materinya kembali pada video part pertama mengenai jaringan tumbuhan. Di situ membahas jaringan meristem. Bisa kalian langsung klik linknya di pojok sana atau bisa kalian langsung kliknya juga di description box. Oke, kita kembali ke gambar ini. Tadi zona pembelahan sel ini ada meristem atau jaringan meristem, terdiri dari jaringan meristem, terutama meristem apikal. Otomatis yang namanya jaringan meristem itu kan masih aktif melakukan pembelahan. Berarti ini yang nantinya membuat akar bertambah panjang. Tumbuhnya akar kan ke bawah, berarti bertambah panjang ke bawah. Berarti yang menembus tanahnya bertambah panjang, berarti otomatis akarnya semakin kuat. Dan di sini ada tudung akar yang tadi untuk melindungi akar pada saat menembus ke tanah. Kemudian ada zona pemanjangan. Dan yang ketiga ada zona pematangan. Bagian-bagiannya terdiri dari endodermis, ada perisikel, ada flum, ada korteks, xilem, epidermis. Kemudian epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar, silinder vasikuler, dan terakhir tudung akar. Kita ke gambar sampingnya. Di sini ada akar dikotil dan akar monokotil. Bedanya apa sih?
Sama-sama memiliki epidermis, punya korteks, punya endodermis, ada perisikel juga. Sama-sama memiliki stel atau silinder pusat, punya flum, punya silem. Ada juga memiliki rambut akar, sama-sama memiliki rambut akar. Lalu bedanya apa? Bedanya terletak pada letak antara silem dan flumnya. Ini perbedaan yang sangat-sangat terlihat dari gambar ini terletak pada posisi silem dan flum. Nah, posisi silem dan flum pada akar monokotil ini bisa kita lihat posisinya itu berdampingan. Ini flum, ini silem, ini flum, ini silem. Flum silem, berdampingan. Sedangkan pada akar dikotil, nah flum, ini silem. Flum itu terletak lebih keluar dibandingkan dengan silem. Silemnya menjorok ke dalam. Sedangkan flumnya itu terletak lebih ke arah luar. Itu perbedaan dari akar dikotil dan akar monokotil dari gambar ini yang sangat-sangat terlihat jelas di gambar ini. Oke, organ selanjutnya. Sini ada batang. Nah, batang ini adalah bagian yang terletak di atas permukaan tanah dan biasanya tegap. Batang ini berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian batang ini terdiri dari epidermis, korteks, dan stel atau silinder pusat. Epidermis pada batang terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat, juga mengalami penebalan dari zat kutin. Selain itu, epidermis pada batang juga mengalami modifikasi menjadi apa? Menjadi stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Kemudian korteks. Korteks ini terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Di mana sklerenkim ini terdiri dari serabut, sklereid, dan idioblas. Apa itu idioblas? Idioblas ini adalah sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dari sel di sekitarnya. Kemudian ada stel. Stel ini terdiri dari perikambium atau perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari tumbuhan berpembuluh, di mana empulur muda ini biasanya berwarna putih, sedangkan yang tua biasanya berwarna coklat pucat sampai dengan coklat gelap. Ini batang. Kalau tadi organ yang pertama itu akar, ini akar. Kemudian organ yang masih membahas batang. Masih membahas batang. Di bagian batang ini ada nodus dan ada internodus. Bedanya apa? Ini untuk lebih jelasnya. Nodus ini adalah bagian tempat tumbuhnya daun. Batang tempat tumbuhnya daun itu dinamakan nodus atau buku. Kemudian internodus ini adalah ruas antar dua nodus dinamakan internodus. Bagian di antara dua nodus itu dinamakan internodus atau ruas. Selanjutnya ada struktur batang. Sini ada batang dikotil dan ada batang monokotil. Bisa terlihat perbedaannya. Pada batang dikotil ini terdapat empulur dan terdapat kambium. Sedangkan pada batang monokotil itu tidak ada empulur dan tidak ada kambium. Oleh karena itu, biasanya tipe berkas pengangkut pada batang dikotil tipenya adalah kolateral terbuka karena karena memiliki kambium, atau bisa juga bikolateral. Sedangkan pada batang monokotil ini tipenya biasanya kolateral tertutup atau konsentris ambifasal karena tidak memiliki kambium. Kita lanjut organ selanjutnya ada daun. Nah, daun
Ini merupakan pabrik pengolahan makanan karena biasanya fotosintesis itu berasal dari daun. Dan daunnya nanti akan jadi hasil fotosintesis dari si daun yang mengalami proses fotosintesis, makanannya akan disebarkan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, daun ini ada dua tipe. Tipe dorsiventral dan tipe isobilateral. Dorsiventral ini adalah tipe daun yang mana permukaan atas daun biasanya berwarna lebih cerah dari bagian permukaan bawah daun. Dan biasanya tumbuhan yang memiliki tipe daun dorsiventral ini adalah tumbuhan dikotil. Sedangkan tipe isobilateral ini adalah tipe daun yang permukaan atas maupun permukaan bawah daunnya strukturnya sama. Dan biasanya tumbuhan yang memiliki tipe daun isobilateral ini hampir semua tumbuhan monokotil dan juga sebagian dikotil. Iklan sebentar. Oke, kembali lagi ke daun. Bagian-bagian daun terdiri dari jaringan pelindung atau epidermis, mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan pelindung atau jaringan epidermis biasanya terletak di permukaan atas dan juga bawah daun. Terdiri dari selapis atau beberapa lapis sel. Kemudian dinding selnya akan mengalami penebalan yang tidak merata. Biasanya bagian daun yang menghadap ke arah luar akan lebih tebal dibandingkan dengan yang berada di arah dalam. Jadi penebalan pada dinding sel epidermis daun, bagian yang menghadap keluarnya akan lebih tebal dinding selnya dibandingkan dengan bagian yang menghadap ke arah dalam. Kemudian tidak memiliki klorofil. Bagian apa yang tidak memiliki klorofil? Bagian epidermisnya, kecuali pada sel penutup atau stomata. Kecuali pada sel penutup dan stomata dari epidermis tumbuhan air. Itu baru memiliki klorofil. Selain bagian itu, bagian epidermis ini tidak mengandung klorofil. Kemudian, stomata. Nah, stomata pada epidermis ini merupakan indikator tipe daun. Stomata itu ada 3 tipe. Ada amfistoma, hipostoma, dan epistoma. Bedanya apa? Amfistoma ini adalah stomata yang terletak di atas maupun di bawah permukaan daun. Hipostoma ini adalah stomata yang terletak di bawah permukaan daun. Sedangkan epistomata atau epistoma ini adalah stomata yang terletak di atas permukaan daun. Kita lanjut ke mesofil. Mesofil ini terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi mesofilnya itu di tengah-tengah. Di mana mesofil akan berdiferensiasi menjadi parenkim tiang atau palisade dan parenkim bunga karang atau spons. Parenkim tiang ini susunan selnya rapat dan akan lebih padat jika si daun tersebut terkena sinar matahari langsung. Sedangkan parenkim bunga karang susunan selnya itu renggang, otomatis berfungsi untuk pertukaran gas. Lanjut ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun ini berupa tulang daun, di mana pada tumbuhan dikotil, tulang daun utamanya itu akan membentuk jala. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya itu sejajar. Jaringan penguat. Jaringan penguat kita ketahui ada 2, ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini berada di dekat tulang daun yang besar. Di mana? Dalam lapisan epidermis dan tepi daun dikotil. Sedangkan sklerenkim ini berada pada berkas pengangkut
pada tumbuhan monokotil. Yang terakhir, bagian terakhir pada daun ini ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori ini nantinya akan menghasilkan kelenjar, sel resin, sel tanin, atau mirosin. Nah, bagian-bagian daun di sini ada helai daun, ini ya, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Pertulangan daun ini ada yang menyirip, bentuknya seperti ini, ada yang melengkung, bentuknya seperti ini, ada yang menjari, dan ada yang sejajar. Kalau sejajar bentuknya hanya garis-garis lurus. Struktur daun terdiri dari kutikula, ini lapisan epidermis, epidermis atas, epidermis bawah, dan epidermis bawah juga memiliki kutikula yang melapisi epidermis. Kemudian ada mesofil. Tadi ya, mesofil ini terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah di tengah-tengah, di mana mesofil berdiferensiasi menjadi parenkim palisada atau parenkim tiang yang susunan selnya rapat dan akan semakin rapat apabila terkena sinar matahari langsung. Kemudian parenkim spons, ini susunan selnya renggang. Karena renggang, otomatis akan berfungsi menjadi tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan. Bunga ini ada dua tipe, bunga sempurna dan bunga lengkap. Bunga dikatakan sempurna apabila memiliki dua alat kelamin dalam satu tubuhnya, atau dalam satu bunga tersebut ada putik, ada benang sari. Berarti itu namanya bunga sempurna, di mana putik ini merupakan alat kelamin betina dan benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Lalu bunga dikatakan lengkap apabila memiliki alat reproduksi dan juga perhiasan bunga. Jadi selain memiliki kedua ini, juga memiliki perhiasan bunga seperti daun mahkota dan daun kelopak. Itu namanya bunga lengkap. Lalu ada istilah bunga tidak sempurna. Berarti yang bagaimana? Bunga tidak sempurna berarti jika dalam bunga tersebut hanya memiliki salah satu alat kelamin ini. Jika hanya memiliki putik, berarti itu dinamakan bunga tidak sempurna. Atau sebaliknya, hanya memiliki benang sari, berarti dikatakan bunga tidak sempurna. Tapi jika memiliki keduanya, berarti dikatakan bunga sempurna, karena memiliki dua alat kelamin sekaligus. Nah, ini merupakan bagian-bagian bunga. Di sini ada mahkota, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji. Di sini ada kepala sari, benang sari, kemudian ada kepala putik dan tangkai putik. Nah, mahkota ini strukturnya hampir sama dengan daun kelopak. Bedanya kalau daun kelopak ini mengandung klorofil, kalau daun mahkota ini biasanya mengandung pigmen warna yang bermacam-macam sehingga daun mahkota ini berwarna cantik. Jadi warnanya itu macam-macam, bisa merah, kuning, pink, putih, dan lain-lain. Kemudian di sini ada stamen. Stamen atau benang sari ini terdiri dari kepala sari atau antera dan tangkai sari atau filamen. Ini filamen itu tangkai sari, bukan benang sari. Kemudian karpelnya terdiri dari stigma, stilus, dan ovari. Karpel atau putik terdiri dari stigma, kepala putik, stilus, tangkai putik, dan ovarium, bakal buah. Kemudian ada sepal, mahkota. Sepal mahkota, bukan. Sepal itu adalah daun kelopak. Ovule, bakal biji, reseptakel, dasar bunga, ini ya, ini reseptakel, dan petal. Petal itu baru daun mahkota. Jadi kalau sepal itu daun kelopak, kalau petal itu daun mahkota.
Organ selanjutnya ada buah dan biji. Buah ini adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buahnya atau perikarpium, buah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada buah kering pecah, contohnya itu adalah kedelai. Buah kering tidak pecah, contohnya itu adalah padi. Dan buah berdaging, contohnya ada buah persik, buah jeruk, dan mentimun. Kemudian biji. Biji berarti perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa ini nantinya akan berdiferensiasi. Bukan berdiferensiasi. Kulit biji atau testa ini hasil diferensiasi dari integumen, yang mana berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Berdasarkan ada dan tidaknya endosperma, jadi biji ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama endosperm. Endosperm berarti yang memiliki endosperma, non-endosperm berarti yang tidak memiliki endosperma. Yang memiliki endosperma contohnya ada zemais. Zemais itu jagung, Ricinus communis ada jarak. Yang kemudian non-endosperm, di sini ada Pipernigrum merica dan Cucurbita sp atau labu. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini mengenai organ pada tumbuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tidak lupa saya mengingatkan untuk selalu menggunakan masker pada saat akan bepergian dan selalu cuci tangan kalian setelah bepergian. Stay safe, jaga kesehatan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.